Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita malam ini bisa hadir di tempat ini. Tentu saja ini adalah rahmat yang sangat besar untuk kita semua. Semoga pertemuan dan perkumpulan ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di dunia dan juga mudah-mudahan akan dikumpulkan nanti di akhir. Amin, amin. Untuk rapat kerja, mungkin memang pertama butuh pencerahan atau butuh sedikit tahu tentang job description-nya, apa tugas-tugas dari masing-masing divisi yang sudah ada. Pertama mungkin kalau harian sudah tahu semua, ada ketua yang bertanggung jawab untuk seluruhnya, kemudian ada sekretaris bagian administrasi, surat menyurat, keluar dan masuknya surat dan lain-lain, kemudian bendahara, pengelola keuangan, bukan hanya megang uang tapi pengelola keuangan. Nah, kemudian di Ansor itu ada banyak divisi yang perlu diisi dan ini tidak paten, artinya ketika memang ada yang bisa diisi maka di situ harus diisi. Nah, tadi mungkin yang sudah dikenal dan sudah banyak melaksanakan kegiatan adalah MDS RA, Majelis Dzikir Rijalul Ansor. Jadi di dalam kegiatan-kegiatannya mungkin banyak hal. Pertama ada pertemuan mingguan atau setengah bulanan. Ini adalah kegiatan MDSRA seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kemudian ada peringatan hari-hari besar, itu masuk di MDSRA, atau kegiatan-kegiatan temporal yang sifatnya instruksi dari pusat. Seperti kemarin kita diminta untuk istighosah dan lain-lain, itu masuk ke ranah MDSRA. Jadi MDSRA itu intinya menjadi fasilitator atau menjadi wadah di dalam hal keagamaan seluruhnya. Nah, kemudian ada juga yang kita kenal dengan BANAT, Badan Anti Narkoba. Nah, di sini tugas-tugasnya kita tidak seperti hanya polisi atau lain-lain. Kita hanya mensosialisasikan tentang bahaya narkoba, kemudian cara pencegahan narkoba, dan kemudian kalau memang sudah ketemu dengan orang yang pecandu narkoba, kita hanya bisa merekomendasikan atau merujuk ke tempat-tempat yang biasa menjadi tempat rehabilitasi bagi orang-orang yang sudah kecanduan narkoba dan lain-lain. Itu tugas kita hanya di situ, bukan menangkap dan lain-lain. Itu hanya kepolisian. Kita hanya sosialisasi, terutama terhadap anggota Ansor sendiri, bagaimana kita sebagai pemuda tidak masuk di dalam orang-orang yang terjerat dengan narkoba ini. Nah, kemudian
kemudian ada yang namanya satkorkel ya. Satkorkel ini bagian pengamanan, di mana memang tugasnya ini bisa di mana-mana dan kapan saja. Artinya tidak mesti di acara ansor, tapi juga bisa di acara yang lain kapan itu dibutuhkan. Nah, memang untuk Talango saat ini masih terhitung 7 orang yang ada sekecamatan Talango. Nah, kemarin PAJ itu merencanakan bulan 7 kita memang ada Diktaksar, tapi karena berbenturan dengan PPKM dan lain-lain sampai detik ini belum terlaksana. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2002 ini nanti ini menjadi target bersama Talango itu harus melaksanakan Diktaksar dan minimal kita harus punya 30 banser untuk Talango, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan dari NU apa saja itu bisa dikawal oleh sahabat-sahabat dari banser. Nah, kemudian untuk Diktaksar ini juga sebenarnya bisa ikut di kecamatan lain kalau memang mau, tapi harapannya nanti di Talango nanti adalah kita laksanakan Diktaksar ini. Terus kemudian juga ada tadi yang dikatakan di pendidikan. Nah, ini pendidikan ini sebenarnya bahasanya kan kajian strategis. Artinya ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau perlu dididik bahasanya, maka di situ kita ada kajian-kajian khusus. Umpamanya di Talango sekarang banyak pemuda yang putus sekolah. Nah, maka di situ tugas dari pendidikan ini bagaimana merencanakan suatu program atau suatu kegiatan sehingga nanti anak-anak yang putus sekolah itu bisa termotivasi lagi untuk sekolah atau ikut balai latihan atau diklat dan lain-lain. Nah, sehingga mereka secara akademis mereka tetap bisa sekolah, nah, bisa nanti diikutkan dengan paket B, paket C dan lain-lain. Nah, itu mungkin bagian dari peran dari seksi pendidikan atau kajian strategis. Atau ada hal-hal lain yang mungkin terjadi di lingkungan kita yang itu juga butuh pemikiran atau butuh masukan dari kita. Artinya di kajian strategis ini atau di pendidikan ini tidak serta-merta kita membahas umpamanya tentang apa, ya bisa jadi kasus per kasus. Kalau ada kasus apa yang perlu kita diskusikan, dan kemudian kita putuskan apa program atau kegiatan yang bisa menunjang terhadap terhadap solusi dari permasalahan yang ada. Jadi di situ fungsi dari pendidikan atau kajian strategis. Jadi siapa orang yang berkompeten di situ, ya itulah orangnya nanti yang dimasukkan di bidang itu. Jangan sampai nanti orang yang memang putus sekolah kemudian masuk di situ, kan kurang bijak katanya. Jadi di pendidikan ini memang terkesan kurang efektif karena sifatnya di sini temporal. Artinya tidak semua kita terkadang terpikirkan bagaimana anak-anak yang
sekarang pulang pergi ke Jakarta dan lain-lain itu tidak pernah dibahas, itu hanya dianggap sesuatu yang biasa. Nah, sehingga Ansor di sini harus menjadi solusi dari program pendidikan ini. Apa yang bisa memotivasi mereka sehingga mereka tidak serta-merta meninggalkan sekolah atau belajar, tapi ada hal-hal lain yang mungkin nanti bisa mereka ikuti kalau memang mereka terpaksa harus ikut ke Jakarta dan lain-lain. Masuk kan? Enggak lain. Nah, itu memang kajian lain humas. Nah, humas itu dalam segala hal. Artinya humas itu kan hubungan masyarakat ya. Jadi ya banyak. Humas itu bisa masuk di mana-mana. Dalam artian humas ini nanti menjadi mediator antara Ansor dengan masyarakat yang ada di sekitar. Umpamanya kita mau mengadakan kayak kemarin itu bakti sosial, maka humas ini juga bisa kerjasama dengan aparat untuk bersama-sama membersihkan selokan dan lain-lain. Atau bisa nanti di MDSRA kalau mau mengadakan kegiatan-kegiatan, nanti bisa juga bersama-sama dengan masyarakat. Nah, di situ humas fungsinya sangat fleksibel dan harus memang orang yang ada di situ orang yang mudah bergaul dengan masyarakat. Nah, terus umpama juga di Ansor Boteran akan mengadakan santunan anak yatim dan lain-lain, maka di situ humas harus jalan di situ. Artinya dari seksi humas itu bisa mengajak masyarakat yang kaya untuk mendonasikan hartanya melalui Ansor. Di situ fungsinya humas. Kemudian ada media publikasi. Nah, ini juga penting. Di era saat ini memang yang paling dominan adalah publikasi. Sebagus apapun kegiatan yang kita lakukan, ketika tidak ada publikasi maka di situ tidak akan atau kurang manfaatnya terhadap masyarakat. Nah, jadi di publikasi ini butuh orang-orang yang memang paham bidangnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ansor di Desa Boteran ini bisa dinikmati atau bisa diketahui oleh orang-orang yang ada di luar. Nah, ini publikasi ini ya TikTokers bisa, Facebookers bisa. Ini penting ini untuk media sosialisasi kita. Nah, kemudian juga kalau memang memungkinkan ada yang perlu dimasukkan juga adalah tentang ekonomi. Nah, jadi untuk Ansor di Talango sampai saat ini masih belum mempunyai usaha yang bisa membangkitkan ekonomi dari kader-kadernya. Mungkin ini nanti bisa dibicarakan juga apa kira-kira Ansor Boteran ini bisa menciptakan sebuah usaha di mana usaha itu nanti bagian hasilnya juga masuk ke kas dari Ansor. Nanti bisa dirembuk atau dimusyawarahkan bersama-sama.
apa kira-kira usaha atau model usaha yang bisa dikerjakan bersama, dan nanti sebagian dari hasil usahanya masuk ke Tambah udang. kas ansor. Nah, bisa tambah udang. Nah, Dan ada beli ya bunga. terserah apa yang bisa. Karena semakin kita mandiri, artinya secara finansial kita mandiri, Rencana maka semakin bagus sebuah organisasi. rencana mau bikin sembako. Yang rencana mau ngusul tadi agen lho. Agen putaran hitung ditambahi dari situ sudah. Ya, nanti mudah-mudahan nanti ada rombongan baru. Kan ada satu cuma putaran. Ya, di Agennya PK. Agen sosis. Agen benih, agen sosis. Ustaz Saiful, ya. Situng nggak ada kan? Ya. Putaran bagi karantina. Putaran ada satu, nanti kalau Agen memang, objek. nanti ada peluang, Toko dan nyuruh Vietnam orang. kita akan usulkan di situ, nanti sebagian bisa masuk ke kas ansor. Karena memang harus seperti itu. Artinya saat ini sudah tahun kedua ya. Tahun kedua kita memang harus lebih terbuka lagi, lebih meningkat lagi. Artinya di dalam menghidupkan organisasi ini tidak lagi hanya berpegang sumbangan dari anggota, tapi nanti mungkin ada usaha, kemudian bisa nanti dengan kerjasama dengan desa dan lain-lain dalam suatu program yang nanti hasil bisa masuk ke kas besar. Nah, mungkin itu sebelumnya dari struktur kepengurusan di Gerakan Pemuda Ansor. Untuk efektifnya sebelum dibagi ke pengurus-pengurus, mungkin nanti dikelompokkan dulu di antara sahabat-sahabat ini, dikelompokkan. Kemudian umpamanya 5 orang dari masing-masing divisi yang ada. Nah, di situ dia mencurahkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Jangan terlalu muluk-muluk. Dalam merancang program itu jangan terlalu muluk-muluk. Yang sekiranya program itu bisa dilaksanakan Bersama-sama. karena Coba kebanyakan di organisasi manapun program kerja sebanyak-banyaknya, kemudian nanti malah semuanya tidak ada yang jalan. Nah, itu percuma. Umpamanya dari masing-masing divisi cukup 2 kegiatan itu berjalan semua, sudah bagus. Artinya kita nggak usah terlalu ngoyo di situ. 2 kegiatan ini kan ada beberapa divisi kan, umpamanya ada 5 atau 6 divisi, berjalan semua 2 kegiatan, sudah berapa kegiatan. Jadi itu harapannya. Ya, untuk efektivitasnya memang yang saat ini umpamanya punya kompetensi di bidang keagamaan, silahkan ngumpul sesama orang yang fakir itu. Kemudian dari usaha juga ngumpul seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah terkumpul semua, maka baru nanti diplenokan atau dimusyawarahkan secara bersama-sama. Dokumentasi. Demikian mungkin olahraga ya, maunya olahraga masuk juga ya, masuk itu Untuk putaran. Iya. Seksi olahraga. Poletat, napa sebelumnya Kak Dinto tabayuna mengenai tentang per divisi, dalam artian nantinya takutnya kita terlalu over dalam menaruh divisi tersebut. Jadi apakah ada PO
peraturan organisasi di situ. Kalau nantinya ada peraturan organisasi, kita target beberapa divisi nantinya tapi cover, kan bermasalah di PO gitu. Kalau mengenai tentang tugas-tugasnya, kupikir yang butuh terhadap program kerjanya ya yang disebutkan tadi itu MDSR, ABA, Narsatrokel, apa itu pendidikan. Dan juga mungkin nantinya kalau sekiranya diamini kalau ada penambahan divisi ya nantinya dari pengurus Ansor Veteran akan nambah kayak apa SUO, Serikat Usaha Organisasi, yang nantinya itu dampaknya nanti akan ke pengolahan, iya nanti akan berdampak ke pengolahan dananya itu. Jadinya nanti apa bendahara itu tugasnya hanya matok di keuangannya saja, dimegang saja, karena kalau yang mengolah di bendahara juga sulit kayaknya. Itu sih Pak, kayak olahraga juga kayak tadi itu. Ya, itu sangat tergantung kepada kebutuhan di desa. Nah, secara umum ya ini apa yang ada di SOP-nya. Jadi harian, MSRA, Bana, Satkolker, ada humas, ada publikasi, ada kajian strategis, kemudian ada ekonomi. Nah ini secara PO-nya seperti itu. Nah, jadi pengembangan dari itu boleh saja, tergantung kebutuhan dan kalau memang ada yang orang yang memang bertanggung jawab di situ. Olahraga itu bagus karena kita itu di Ansor itu bukan hanya kumpulan orang-orang yang PJ, yang ngaji dan lain-lain. Siapapun bisa masuk Ansor. Jadi tidak harus lulusan pesantren tidak. Siapapun bisa masuk Ansor. Jadi Ansor itu terbuka untuk siapa saja yang mau mengasah diri, karena ini bagian dari latihan. Di Ansor itu bagian dari latihan kita untuk berorganisasi, dimana tentunya kita ingin dari kehadiran kita di Ansor ini melahirkan kemanfaatan yang banyak untuk orang lain. Ya mungkin itu saja. Ya. Pertama mengenai dari Ustaz Suhaimi